Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan tentang orang Quraisy itu menyakiti kepada Kanjeng Nabi. Ita'u Quraisyin li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tadi menjelaskan orang Quraisy itu menyakiti Kanjeng Nabi. Sesudah wafatnya istrinya Kanjeng Nabi, mbaknya Khadijah, dan pamannya Kanjeng Nabi yaitu Abu Thalib, kemudian orang Quraisy itu memandang kepada Kanjeng Nabi. Orang Quraisy memandang Kanjeng Nabi, kemudian menyakiti kepada Kanjeng Nabi. Setelah orang Quraisy itu mencegah Kanjeng Nabi tidak bisa, kemudian menyuruh pamannya untuk mencegah Kanjeng Nabi tidak menyebarkan agama Islam, tidak bisa, gagal. Nah, kemudian orang Quraisy itu menyakiti sahabatnya Kanjeng Nabi. Setelah semuanya itu dilakukan tapi tidak berhasil. Nah, di saat Kanjeng Nabi ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh pamannya yang selama ini membantu Kanjeng Nabi, itu orang Quraisy itu senang, bangga. Malah akhirnya keinginan untuk menyakiti Kanjeng Nabi itu tumbuh. Jadi orang yang paling mencegah, orang yang paling menghalang-halangi orang Quraisy menyakiti Kanjeng Nabi yaitu mbaknya Khadijah, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang mencintai Kanjeng Nabi, atau orang yang menghalang-halangi orang Quraisy menyakiti Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pamannya juga orang yang mencegah orang Quraisy atau membantu Kanjeng Nabi untuk menyebarkan agama Islam itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy itu senang. Nah, keinginan untuk menyakiti Kanjeng Nabi itu tumbuh lagi, yaitu jadi muncul di dalam keinginannya orang Quraisy untuk menyakiti Kanjeng Nabi. Jadi setelah Kanjeng Nabi ditinggal oleh orang yang mencintainya dan orang yang menolongnya, kemudian Kanjeng Nabi pada waktu itu merasa susah, merasa gelisah, tidak ada yang menemani, tidak ada yang membantu. Nah, orang Quraisy kemudian ingin menyakiti Kanjeng Nabi, jadi tumbuh ingin menyakiti Kanjeng Nabi. Jadi seperti apa orang Quraisy itu menyakiti Kanjeng Nabi? Fakanu yang suruna alaihi turaba wa yad'una au sakhal hayawani alaihi fi sholatihi. Jadi ketika Kanjeng Nabi ku ya disawur-sawuri karo debu. Yes. Ditabur-taburi dengan debu, dan ketika Kanjeng Nabi sholat, Kanjeng Nabi dikasih kotorannya hayawan. Jadi ketika Kanjeng Nabi melakukan sholat, Kanjeng Nabi sama orang Quraisy itu dikasih kotorannya hayawan, dan Kanjeng Nabi juga disirat-sirati debu. Itu orang Quraisy menyakiti Kanjeng Nabi, jadi ngapokno Kanjeng Nabi dan ingin membunuh Kanjeng Nabi. Jadi tujuannya menyakiti, ya kepingin membunuh Kanjeng Nabi. Jadi ketika ditinggal istrinya dan pamannya, kemudian orang Quraisy itu menyakiti Kanjeng Nabi. Makanya pada tahun itu dinamakan tahun kepiluan, tahun kebingungan, tahun kesusahan. Karena orang yang mencintai atau orang yang menolong Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'alaku bihi maratan wa qataluhu. Kemudian orang Quraisy itu ingin menggantung Kanjeng Nabi. Jadi ingin menggantung Kanjeng Nabi dan mengucapkan dan orang Quraisy mengucapkan kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi wis susah, Kanjeng Nabi wis gak duwe rekodaya, orang Quraisy itu bangga ingin menyakiti Kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan? Bahwa mengatakan kepada Kanjeng Nabi ingin menggantungnya, karena kamu adalah orang yang menghendaki bahwa dari beberapa pangeran itu menjadi satu. Jadi anta alladzi turidu anta ja'ala al ilaha wahidan. Jadi Kanjeng Nabi adalah
orang yang mengajak semua orang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi orang Quraisy tidak mau, jadi ingin menggantung Kanjeng Nabi dan ingin membunuh Kanjeng Nabi dan mengatakan bahwa kamu adalah orang yang menghendaki dari beberapa Tuhan itu menjadi satu. Jadi, karena Islam itu datang terakhir untuk menyempurnakan agama, tapi orang-orang sebelumnya itu tidak mau dan tetap memegang keyakinannya. Ketika Kanjeng Nabi merasa susah atau di tahun kepiluan, orang Quraisy mengatakan kepada Kanjeng Nabi ingin menggantungnya, ingin membunuhnya. Karena kamu adalah orang yang menghendaki dari beberapa Tuhan itu menjadi satu. Itu apa yang disampaikan oleh orang Quraisy kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Abu Bakar itu datang menyelamatkan Kanjeng Nabi. Jadi Abu Bakar maju kepada orang Quraisy mengatakan, apakah kamu ingin membunuh seorang rajul ini? Yaitu yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pangeranku. Sayyidina Abu Bakar kemudian maju menolong Kanjeng Nabi dan mengatakan kepada orang Quraisy, atakuluna rajulan ayakula rabbi Allah. Mengatakan kepada orang Quraisy, apakah kamu ingin membunuh seorang laki-laki ini, orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pangeranku. Jadi ketika Kanjeng Nabi ingin dibunuh oleh orang Quraisy dan mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah orang yang, karena kamu adalah orang yang menghendaki bahwa dari beberapa Tuhan itu ingin menyatukan beberapa Tuhan menjadi satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Quraisy menghendaki bahwa Kanjeng Nabi itu ingin dibunuh, tapi yang menolong Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar yang maju menghadapi orang Quraisy dan mengatakan, apakah kamu ingin membunuh seorang laki-laki ini, orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku. Itu adalah ucapan yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika menjawab orang Quraisy. Jadi membebaskan Kanjeng Nabi dari orang Quraisy. Setelah Kanjeng Nabi ditinggal oleh istrinya dan ditinggal oleh pamannya, kemudian yang membantu Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Dia menghadapi orang Quraisy dan mengatakan, apakah kamu ingin membunuh laki-laki ini yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pangeranku. Jadi itulah orang Quraisy ketika ingin menyakiti Kanjeng Nabi dan ingin membunuh Kanjeng Nabi, yang selama ini anggapan orang Quraisy bahwa Muhammad adalah orang yang menghendaki beberapa Tuhan atau menghendaki dari beberapa pangeran itu ingin menjadi satu, jadi ingin menyatukan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Quraisy itu tidak mau. Akhirnya orang Quraisy ingin membunuh Kanjeng Nabi dan menggantungnya, tapi Sayyidina Abu Bakar membebaskan Kanjeng Nabi dari orang Quraisy. Ditolong oleh Sayyidina Abu Bakar.